Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini alhamdulillah, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Yang paling utama dan paling penting adalah kenikmatan iman dan Islam kita, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa bersama dalam satu ikatan keimanan juga untuk saling meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua lini kehidupan kita, khususnya pada tema kali ini adalah tentang bagaimana kita meneladani beliau di dalam membina sebuah keluarga, menjadi orang tua, khususnya orang tua milenial ya. Dalam sebuah orang tua milenial adalah orang tua yang seperti generasi sekarang kita ini kebanyakan ya. Yaitu kalau dalam ilmu sosiologi itu orang milenial itu adalah generasi yang lahir di tahun 80 sampai 95-an. Artinya kebanyakan di Indonesia sekarang sudah banyak orang tua yang milenial gitu. Dan generasi anaknya juga sudah dinamakan dengan generasi Y, generasi Z, bahkan generasi yang alfa. Yang ketika lahir anak-anak kita ini berbeda dengan kita dulu ketika kita masa kecil. Generasi anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang lahir atau disebut dengan generasi net ya, generasi internet ya, di mana anak-anak kita ketika lahir pertama kemudian sudah mengenal itu dunia internet, sudah mengenal gadget, sudah mengenal laptop, sudah mengenal segala fungsinya secara otomatis. Tidak lagi seperti kita dulu ketika kita kecil gitu kan, kita awal-awal baru mengenal apa itu gadget. Awal-awal baru mengenal itu SMS, awal-awal baru mengenal, kemudian sampai kepada tahap yang seperti ini. Sehingga banyak sekali hal-hal yang berbeda antara generasi kita dengan generasi anak-anak kita sekarang. Sehingga mari kita sedikit mengkaji beberapa hadis, beberapa tauladan yang diberikan Rasulullah. Setidaknya apakah pada generasi ini bagaimana pendekatan kita. Ada satu hal ya, orang tua pada generasi milenial ini memang punya karakter yang berbeda gitu kan. Lebih cenderung terbuka, lebih cenderung suka bermusyawarah, lebih cenderung suka mencari hal-hal baru untuk membina keluarga mereka. Sehingga kalau kita lihat misalnya di media sosial itu banyak keluarga muslim sekarang itu sudah banyak membagi kiat-kiat dalam berkeluarga, dalam membina anak gitu kan. Bagaimana tips-tipsnya terhadap anak-anak itu, kecenderungan itu, dan itu adalah bagus dan bisa jadi apa yang kita sampaikan pada hari ini juga bisa menjadi salah satu dari beberapa yang dicari ya, walaupun memang kecenderungannya memang menyesuaikan yang cocok dengan yang dialami oleh keluarga itu sendiri. Tapi setidaknya dengan pendekatan dan beberapa hadis yang disampaikan Rasulullah, perilaku Rasulullah setidaknya menjadi gambaran tersendiri bagi kita keluarga milenial ini dalam membina keluarga kita dan membina anak-anak kita. Baik pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri bahwa kecenderungan anak-anak kita di generasi sekarang, apa yang disebut dengan generasi internet ini ya, kecenderungannya adalah bahwa anak-anak kita ini sekarang sudah yang pasti melek teknologi sudah ya, melek internet itu sudah gitu. Artinya banyak sekali anak-anak kita itu sudah bahkan dalam usia yang sangat dini sudah mengenal internet gitu kan. Sehingga ada kecenderungan kehidupan di dunia maya itu lebih banyak dihabiskan daripada kehidupan di dunia nyata. Sehingga cenderung, ini menurut para peneliti ya, cenderung bahwa anak-anak kita itu lebih sifatnya lebih individual ya, lebih egosentris ya. Dan ini perlu kita perhatikan bersama gitu kan. Tapi jauh sebelum itu kita harus perhatikan juga bahwa anak-anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu diingatkan oleh para pemateri mungkin bahwa itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi semua itu ya anfusakum wa ahlikum nar. Itu tidak boleh diabaikan. Apapun yang kemudian dilakukan tidak boleh kita abaikan. Sebagai orang tua kita harus dan mau tidak mau itu adalah amanah kita bersama. Tinggal bagaimana pendekatan kita. Sehingga dalam menghadapi era yang seperti ini dan ataupun era yang nanti ke depan yang
kita tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya ke depannya, kita harus terus menanamkan yang pertama dan utama bagi anak-anak kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah fondasi untuk mengarungi kehidupan yang bagaimanapun, untuk mengarungi perubahan yang bagaimanapun. Yang pertama ditanamkan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana anak itu merasa bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa anak itu selalu ada penciptanya yang selalu menyayanginya, yang selalu melihatnya, dan seterusnya. Itu adalah keimanan yang paling pertama yang harus kita biasakan bagi anak. Dan walaupun itu merupakan fitrah ya manusia, tapi sebagaimana fitrah yang disampaikan Rasulullah, tergantung bagaimana orang tua itu menjaga fitrah tersebut. Maka keimanan ini perlu ditanamkan sejak sedini mungkin dan perlu mendapatkan porsi gitu. Bagaimana caranya, bagaimana metodenya, itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan tahapan-tahapan berpikir anak tersebut. Ada satu hal yang kita sampaikan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ketika suatu saat bertemu dengan Abdullah bin Abbas ini masih kecil, masih anak-anak gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kemudian mendekati Abdullah bin Abbas dan berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Jadi ini kalau dibahas dalam tafsir hadis itu banyak sekali tafsirannya. Ya, kata-kata ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil ya. Tidak menggunakan tapi dengan panggilan sayang gitu kan. Saya ingin mengajarkan kalimat. Seolah-olah ini Rasulullah ingin menekankan bahwa ini loh, kalimat ini tuh tidak boleh terlepas. Dan ini penting ya. Ada beberapa hal itu yang ketika dalam suatu keadaan tertentu, ketika orang tua mengulangi beberapa kalimat itu akan selalu tertanam ya. Tidak usah mungkin contoh saya sendiri ya. Saya sendiri itu ketika orang tua saya melakukan hal tertentu kemudian mengucapkan satu kalimat, dan itu dalam beberapa momen diulangi, itu membekas dalam diri saya. Jadi contohnya ya, orang tua saya itu ketika melakukan sesuatu ya, ketika melihat saya sedikit menyerah gitu kan, orang tua saya selalu bilang dalam bahasa Jawa ya misalnya, barang ketok. Jadi satu kalimat, barang ketok kok nggak bisa dikerjakan gitu kan. Hal yang bisa dilihat itu pasti bisa dikerjakan, itu kata orang tua saya. Dan itu selalu diulangi gitu kan. Dan itu membekas sekali gitu. Artinya Rasulullah menggunakan pendekatan yang seperti itu. Jadi wa'allimuka kalimat, saya ingin mengatakan kepada beberapa kalimat. Artinya ini peganglah, gitu kan. Jadi Rasulullah dan itu menjadi pegangan sampai terngiang. Buktinya ini Abdullah bin Abbas kemudian ini meriwayatkan juga hadis ini dan mengatakan menceritakannya. Sehingga itu betul membekas bagi Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah itu mengingatkan beberapa kalimat itu. Kalimat itu adalah ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi kalau kamu ingin minta sesuatu ya mintanya pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta pertolongan ya minta pertolongan pada Allah. Ingat, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at. Ini panjang hadisnya ya. Andaikan manusia ini kemudian mereka semuanya sepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidak akan pernah terrealisasi kecuali atas izin Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang itu bersepakat kemudian untuk memberikan kemadaratan kepadamu, maka tidak akan terwujud jika Allah tidak menetapkannya. Ini adalah suatu akidah, keimanan. Gitu ya. Sehingga untuk mengarungi kehidupan itu dipegang benar oleh Abdullah bin Abbas. Maka kita juga dalam setiap momen apapun ketika ingin, keimanan ini perlu ditanamkan. Karena apa? Mereka mengarungi dunia yang lebih luas dari apa yang kita arungi sekarang. Gitu kan. Dunia internet itu luas sekali. Dunia itu begitu yang tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya, sehingga perlu ada pegangan yang kuat gitu. Dan itu selalu diulang-ulang untuk menjadikan mereka menotisnya, menggarisbawahinya kalimat itu, sehingga menjadi pegangan mereka, pedoman kita dalam berinteraksi dengan dunianya yang sekarang mereka hadapi. Ini pertama. Kemudian yang tadi adalah ketika sudah itu, maka orang tua juga perlu ada pembiasaan juga. Ada al-qudwah. Qudwah itu apa ya? Qudwah itu menjadi contoh yang baik, gitu kan. Kemudian mau'izah, ada bagaimana menasihati anaknya dengan baik. Jadi salah satu ciri dari generasi sekarang itu adalah individualisme.
suka eksis ya. Kalau lihat kita tengok media sosialnya anak-anak kita ini, Masya Allah ya. Bahkan di konten-konten banyak suka eksis, suka berbagi, suka sharing gitu ya. Sehingga ada keterbukaan di antara mereka, juga ada sisi negatifnya kadang ya. Salah satunya adalah dengan sukanya eksis tersebut menjadikan anak-anak kita itu karena suka dilihat ya. Jadi cenderung kadang memperlihatkan sesuatu yang misalnya hedon ya, cenderung ke arah materialistik gitu kan. Sehingga rasa hedon itu sangat tinggi. Itu perlu kita perhatikan juga. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah waktu itu mendidik Fatimah misalnya, anak beliau ya, Rasulullah subhanallah ya sudah menjadi presiden, sudah menjadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi idola umat kala itu gitu kan, menjadi pemimpin perang, menjadi pimpinan negara yang luar biasa waktu itu. Tapi selalu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak mereka, terutama dalam hadis yang sangat masyhur ya, bagaimana anak beliau Fatimah gitu kan, itu ditanamkan rasa kesederhanaan yang begitu luar biasa gitu ya. Ini anak presiden ya, anak orang besar ya, tapi beliau mengerjakan pekerjaan rumah sendiri sampai tangan beliau itu kemerahan, sakit gitu ya. Kemudian mengadu pada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak memberikan fasilitas apapun gitu ya. Tapi justru tetap menanamkan kesederhanaan yang luar biasa kepada anak-anak beliau gitu ya. Dan kesederhanaan itu menjadi ciri khas Rasulullah dan keluarganya. Walaupun kalau misalnya dalam keadaannya seharusnya Rasulullah bisa lebih, sebagaimana ucapannya Umar ibn Khattab ya, ketika melihat Rasulullah tidur kemudian menangis gitu kan. Bagaimana engkau yang di sana kekaisaran, kaisar Romawi, kaisar Persia itu mereka duduk di permadani yang begitu indah. Sedangkan engkau ini adalah pemimpin, tidak hanya pemimpin di dunia, nanti pemimpin di akhirat. Tapi ketika engkau bangun ada bekas-bekas dari tempat tidur. Tapi itulah yang kemudian ditanamkan Rasulullah kepada kita, juga kepada anak-anak beliau. Jadi ini juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita menghadapi dunianya yang sekarang, gitu kan. Sehingga ini cenderung eksis itu cenderung lebih dekat kepada gaya materialistik dan hedon. Sehingga perlu kita menanamkan nilai-nilai itu, bagaimana hidup yang bersahaja, bagaimana hidup bukan berarti susah ya, tapi bagaimana hidup yang bersahaja, yang tidak hedon ya, tidak hanya pada sisi material saja yang kemudian diperhatikan oleh anak-anak kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya, dengan cara pembiasaan, terutama kita di masa sekarang itu kan hampir setiap anak kita ya, terutama itu yang sudah mulai besar itu pasti tidak akan lepas dari gadget gitu kan. Bahkan dalam sebuah studi itu ada beberapa anak yang kemudian dipisahkan dari gadget itu akan menjadi permasalahan tersendiri secara kejiwaan. Sehingga ketergantungan anak-anak kita terhadap gadget itu memang sungguh perlu kita perhatikan gitu kan. Sehingga perlu ada pembiasaan, bagaimana kita membiasakan anak-anak kita untuk tidak terlalu, dan karena apa, itu akan menciptakan sifat individual egosentris yang berlebihan. Sehingga mungkin perlu pembiasaan gitu kan, perlu ta'wid, perlu pembiasaan bagaimana kita menciptakan interaksi yang baik dengan anak. Sehingga perlu ada pembicaraan kesepakatan dengan anak, bagaimana kita dapat menciptakan intensitas kita dengan anak kita. Misalnya. Tapi yang paling penting adalah pembiasaan terhadap hal yang positif ya. Misalnya tentang ibadah itu penting. Bagaimana Rasulullah membiasakan anak-anak untuk sholat, bahkan kalau tidak mau harus dipukulkan dalam sebuah hadis. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana membiasakan juga untuk membina interaksi. Misalnya ada kesepakatan dengan anak misalnya, dalam keadaan tertentu kita tidak boleh memegang HP. Dalam keadaan ketika berkumpul keluarga, dalam makan malam, makan siang, sarapan, dan seterusnya, itu juga hal-hal yang pembiasaan. Yang pertama bisa membangun chemistry antara orang tua dengan anak, karena itu penting untuk melanjutkan nanti pendidikan ke depannya. Bagaimana mendidik anak itu harus terbangun dulu kedekatan dengan anak.